Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedulur sekalian, hari ini kita bertemu lagi. Kali ini kita akan berbincang mengenai permasalahan yang ada di seputar masyarakat sebenarnya. Ini sebenarnya pertanyaan yang sudah sering kita dengar, namun kita juga kadang bingung jawabnya dan sekaligus tidak mempunyai referensi. Baik sedulur, kami paparkan apa pertanyaan itu. Pernah kita mendengar di satu obrolan santai atau obrolan ringan gitu ya Jiriki, bahwa ketika orang mengeluarkan kentut atau mengeluarkan gas beracun dari duburnya, nah itu akan membatalkan wudhu. Permasalahannya adalah ketika wudhunya batal, kenapa yang dibasuh itu adalah muka sebagai pengganti wudhu ulang, bukan duburnya. Nah, kira-kira untuk jawaban seperti itu gimana tuh Jirifki? Apa ada di kitab atau referensinya gimana tuh? Nah, ternyata pertanyaan seperti itu memang ya mungkin kita kategorikan sebagai pertanyaan konyol gitu ya. Yeah. Kenapa sih ketika kentut kok bukan, mohon maaf, pantat yang dibasuh tapi muka gitu. Yeah. Tapi dulu ada kalau nggak salah ada jawaban konyolnya juga, Ji Samuel. Kenapa tuh? Katanya malu. Ya kan yang malu muka kan. Yang malu muka bukan pantat gitu. Iya. Nah ternyata jawabannya memang ada nih referensinya sedulur. Tapi sih memang di kitab ini tidak dijelaskan pertanyaan kayak model kayak gitu, enggak. Cuman kita mengambil ibrah dari pertanyaan yang dimaksud. Nah ini ada di dalam kitab I'anatul Thalibin, sebuah hasyiyah dari kitab Syarah Fathul Mu'in yang dikarang oleh Sayyid Abu Bakar Syauto ya. Nah, beliau menjelaskan di sini ketika Fathul Mu'in sedang menerangkan tentang toharoh. Nah, kitab atau Sayyid Abu Bakar Syauto dalam I'anatul Thalibinnya menjelaskan bahwa pembagian toharoh ada dua nih, Ji Samuel. Oh iya. Nah, di sini disebutkan ya bahwasanya wa'lam annahum qassamuha ila qismaini. Ketahuilah olehmu bahwasanya para ulama membagi itu toharoh menjadi dua bagian. Yang pertama ada ainiyah dan hukmiyah. Kalau ainiyah itu ya najis atau hadas yang nampak ya, najis yang nampak. Misalkan kita kejatuhan kotoran burung di tangan kita. Terus cara membersihkannya, cara toharohnya bagaimana? Ya kita hilangkan itu najis ainiyahnya gitu ya. Jadi ketika sudah hilang bentuknya, warnanya, baunya dan rasanya. Jadi ada ta'muhu, ada rihuhu, ada launuhu. Nah itu ketika sudah hilang maka beres urusannya, toharohnya selesai gitu ya. Nah ini ada toharoh yang berbentuk hukmiyah. Jadi status hukumnya bukan ainiyah najisnya, tapi status hukum orang tersebut. Nah tadi balik lagi ke pertanyaan. Misalkan kentut ya, kentut itu kan keluar dari salah satu dua jalan ya, Ji Syamil. Nah dari dubur, dari belakang keluar tuh. Nah berupa angin ya. Nah ketika kentut, kenapa kok tadi yang dibasuh bukan mohon maaf pantatnya, bukan, tapi kita berwudu dimulai dari muka. Nah karena ketika orang kentut itu status dia menjadi muhdits, orang yang berhadas. Karena statusnya sebagai orang yang berhadas, untuk menghilangkan statusnya sebagai orang yang berhadas, maka harus dia berwudu gitu. Nah maka pertanyaannya tadi terjawab ya. Kenapa wudhu? Karena untuk menghilangkan status hukum dia sebagai orang yang berhadas. Jadi begitu Ji Samuel. Oke, jadi dihilangkan hukumnya gitu ya. Hukumnya, status hukumnya. Status hukumnya. Iya, ya, status hukumnya bahwa dia kalau seandainya dia wudhu lagi, berarti dia bukan orang yang berhadas. Bukan orang yang berhadas setelah dikentut tadi. Udah berubah statusnya. Jadi itu jawabannya para sedulur sekalian. Jadi jangan bingung lagi manakala orang bertanya mengapa yang dibasuh itu
muka, bukannya pantat atau duburnya. Iya. Nah, jawabannya adalah itu, untuk menghilangkan status dia sebagai muhdits ya tadi, Iya. orang yang berhadas. Baik sedulur sekalian, mudah-mudahan kajian singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.